Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam sebuah hadis kita sebutkan, ata rajulun ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ayu sadaqati azam, sedekah apakah yang paling besar? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta saddaq wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau itu sehat tetapi syahih, tetapi pelit. Ya, takhshal faqra, kamu takut miskin, wa ta'mal al-ghina, wa ta'malul ghina, dan kamu mengharapkan kekayaan. Wala tumhil, janganlah kamu tunda, hatta idza balagatil hulqum, sampai dia di kerongkongan. Ya, maksudnya apa? Ruh kita di kerongkongan. Qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kan li fulan. Engkau berkata baru membagi apa? Wasiat. Ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Jadi wasiat sebelum meninggal untuk dibersedekah itu tidak utama atau kurang utama, walaupun terhitung sedekah. Justru sedekah yang paling utama itu ketika kita sahih, dalam keadaan sehat walafiat. Seperti sekarang ini, lagi sehat, gitu Pak Joko ya. Kemudian tapi syahih, tapi pelit. Contohnya apa? Waduh, motor. Ini saya beri contoh aja. Sudah sehat, terus tiba-tiba HP dimandikan anak. Ya, HP dimandikan anak. Abi, saya mandikan HP-nya ya. Ya, astagfirullah. Otomatis harus ganti HP karena HP-nya sudah dimandikan. Udah. Ketika dipakai sering error, masih bisa dipakai. Tapi apa? Tidak nyaman lagi, tidak senyaman apa? Tidak senyaman baru ya, atau sebelum dicelupkan. Aduh, ingin ini tapi uangnya nggak cukup, ingin HP, kalau HP yang murahan 1,5 juta, aduh tahulah sendiri bagaimana, pengennya yang sekelas dengan dirinya. Akhirnya dia ingin yang lebih tinggi dari itu, ada keinginan. Dalam keadaan sehat. Saat itulah ya justru waktu yang paling utama untuk bersedekah. Biasanya begitu pula, kadang kalau sudah menikah, keinginan untuk memiliki kendaraan, keinginan untuk memiliki apa? Rumah, itu sangat besar. Sehat, wah kita belum punya rumah nih, kata istrinya. Bang, Mas A, dari seluruh warga kompleks ini, katanya, ya salam, cuma kita yang ngontrak. Aduh, katanya. Walaupun istri tidak bilang kapan kita punya rumah, itu pasti sudah tahu itu ya, ya kan? Dari seluruh warga kompleks ini cuma kita yang ngontrak, katanya. Akhirnya terbayang untuk bikin rumah. Orang yang paham, yang pernah bangun rumah, tahulah rasanya gitu ya. Tahu bagaimana rasanya bikin rumah, ya tidak? Harus dengan perjuangan, ingin ini, sudah selesai, pengen apa lagi? Oh ini kurang, ini kurang. Padahal sudah bisa ditempati itu. Sudah bisa ditempati, masih kurang aja, kurang. Ternyata apa? Datang orang yang minta-minta atau orang yang butuh disedekahi. Contohnya musibah banjir. Rumah 40 rumah di Lahat, di Kabupaten Lahat, hanyut katanya. Astagfirullah, benar-benar hanyut apa enggak? Ketika kita tanya, ya Allah, memang rumah-rumahnya rumah-rumah gadang,
banjirnya lebih tinggi, ternyata wajar hanyut, ya kan? Tinggal apa? Tonggak-tonggak rumahnya. Aduh, bersedekah enggak? Bersedekah enggak? Tapi saya masih nyewa, mau bangun rumah nih. Ini kalau sedekah kurang hartanya. Mau beli keramik belum? Ya, kloset juga belum. Ini kalau sedekah ini berkurang untuk beli apa? Bahan bangunan. Padahal bisa dia kan beli klosetnya dulu, keramiknya belakangan. Yang penting bisa dipakai kan bisa. Ya kan? Perasaannya apa? Wah, di sini sedekah tidak, sedekah tidak, sedekah tidak. Nah, saat itulah waktu yang paling utama untuk apa? Untuk bersedekah. Kenapa? Karena di situ ada pertarungan batin. Ada pertarungan melawan hawa nafsu kita. Jadi kalau kita sudah kalahkan dengan sedekah, insya Allah akan dilapangkan mudah-mudahan dengan amalan-amalan berikutnya.